Jumpa, baiklah pada mata kuliah kimia organik ini kita akan mempelajari tentang karbohidrat. Definisi dan penggolongan. Sebenarnya apa itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat didefinisikan sebagai polihidroksialdehid atau keton dengan rumus CH2ON. Poli artinya banyak, hidroksi artinya gugus OH, aldehid dan keton merupakan gugus fungsi senyawa kimia. Nah, karbohidrat ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, monosakarida, yang kedua, oligosakarida, yang ketiga, polisakarida. Selanjutnya, nomenklatur dan klasifikasi. Jadi, pada tabel ini kita bisa melihat untuk monosakarida berdasarkan gugus fungsional dibagi menjadi 2. Yang pertama aldosa, yang kedua ketosa, di mana salah satu contoh aldosa ialah glukosa dan salah satu contoh ketosa ialah fruktosa. Selanjutnya, monosakarida berdasarkan jumlah atom C dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Sedangkan oligosakarida dibagi menjadi disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Contoh disakarida ialah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Contoh trisakarida ialah rafinosa. Sedangkan untuk tetrasakarida contohnya ialah stasiosa. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida ini terdiri atas homopolisakarida dan heteropolisakarida. Untuk homopolisakarida, contohnya dextrin, selulosa, glikogen, inulin, dan pati. Sedangkan untuk polisakarida heteropolisakarida, contohnya ialah asam hyaluronik, heparin, kondroitin sulfat, dermatan sulfat, dan keratan sulfat. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, sudah dijelaskan tadi, jenis monosakarida ada 2, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Seperti sudah dijelaskan tadi juga, berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, dan pentosa, serta heksosa. Pada tabel kita bisa melihat untuk aldosa triosa, contohnya gliserosa. Untuk aldosa tetrosa, contohnya eritrosa. Untuk aldosa pentosa, contohnya ribosa. Kemudian aldosa heksosa, contohnya glukosa. Sedangkan untuk ketosa triosa, contohnya dihidroksiaseton. Untuk ketosa tetrosa, contohnya eritrulosa. Kemudian untuk ketosa pentosa, contohnya ribulosa.
Dan yang terakhir, contoh ketosa, heksosa ialah fruktosa. Berikut adalah gambar struktur aldosa dan ketosa. Yang sebelah kiri, glukosa yang merupakan aldosa memiliki gugus fungsi aldehid. Yang sebelah kanan, fruktosa yang adalah sebuah ketosa, dia memiliki gugus fungsi keton. Pada monosakarida terdapat yang namanya kiralitas. Atom C pada monosakarida biasanya berupa C chiral, sehingga monosakarida memiliki stereoisomer, enantiomer maupun epimer. Apa itu enantiomer? Enantiomer adalah stereoisomer yang merupakan bayangan kaca dari suatu molekul. Sedangkan sifat stereoisomer, molekul monosakarida dibagi menjadi dekstro dan levo. Selanjutnya, epimer. Epimer merupakan dua jenis gula yang memiliki perbedaan pada satu atom karbon spesifik akan dinamakan dengan epimer. Contohnya, epimer adalah D-glukosa dan D-manosa yang memiliki perbedaan pada atom karbon nomor 2. Pada gambar berikut kita bisa melihat bayangan cermin atau stereoisomer dari D-glukosa. Bayangan cermin dari D-glukosa ialah L-glukosa. Selanjutnya pada gambar kita bisa melihat suatu epimer antara D-galaktosa dan D-glukosa. Terjadi pada atom C yang ke-4. Sedangkan epimer antara D-glukosa dan manosa kita bisa melihat pada atom C yang ke-3. Selain proyeksi Fischer, proyeksi Haworth juga akan menghasilkan gugus atau struktur molekul piranosa dan furanosa. Aldosa biasanya membentuk struktur molekul piranosa. Apa itu piranosa? Piranosa merupakan struktur cincin yang terdiri atas 6 atom karbon yang terbentuk karena ada reaksi gugus fungsi hidroksil alkoholik pada atom C yang kelima dengan aldehid pada atom C pertama. Piranosa merupakan derivat senyawa heterosiklik piran. D-glukosa dapat membentuk D-glukopiranosa dengan dua bentuk isomer, yaitu alfa dan beta. Selanjutnya, ketoheksosa juga dapat membentuk isomer alfa dan beta, serta biasanya membentuk struktur furanosa yang merupakan derivat furan. Cincin furanosa merupakan struktur cincin yang terdiri atas 5 atom di mana terbentuk karena ada reaksi antara gugus fungsi hidroksil alkoholik pada atom C5 dengan gugus karbonil pada atom C yang kedua. Pada gambar kita bisa melihat dengan jelas
perbedaan antara proyeksi Fisher dan proyeksi Haworth, di mana untuk proyeksi Haworth kita bisa melihat struktur Piranosa dan Furanosa. Pada gambar ini kita bisa melihat suatu alfa D-glukopiranosa dan beta D-glukopiranosa yang paling kanan. Pada gambar ini kita bisa melihat gambar struktur molekul alfa D-fructopiranosa dan beta D-fructopiranosa bersama dengan bentuk furannya alfa D-fructofuranosa dan beta D-fructofuranosa. Yang sebelah kanan merupakan gugus struktur molekul furanosa, yang sebelah kiri merupakan struktur molekul piranosa. Selanjutnya kita beralih ke oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2 sampai 10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida, seperti yang telah dijelaskan lebih awal. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya adalah laktosa, maltosa, dan sukrosa. Sedangkan trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida dan tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Oligosakarida terbentuk karena adanya ikatan glikosidik antara molekul monosakarida pada atom C1, molekul 1, dengan gugus hidroksil atau OH pada molekul lainnya. Biasanya ikatan glikosidik terbentuk antara C1 pada satu molekul dengan C3 pada molekul lainnya, atau 1,3. Ikatan glikosidik yang umum adalah 1,3, 1,4, dan 1,6. Akan tetapi, ikatan glikosidik 1,1, 1,2 juga mungkin terjadi. Ikatan dapat terjadi dalam bentuk molekul alfa maupun beta. Berikut kita bisa melihat disakarida yang terdiri atas 2 molekul monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Untuk maltosa yang dibentuk oleh glukosa dan glukosa, dia memiliki ikatan glikosida 1,4. Untuk selobiosa yang dibentuk dari glukosa dan glukosa, ikatan glikosidik 1,4. Untuk gentiobiosa, monosakarida penyusun glukosa-glukosa, ikatan glikosidik 1,6. Untuk sukrosa yang dibentuk dari glukosa dan fruktosa, ikatan glikosidik 2,1. Selanjutnya, untuk laktosa yang dibentuk dari glukosa dan galaktosa, ikatan glikosidiknya 1,4. Yang terakhir, suatu trehalosa yang disusun dari glukosa dan glukosa membentuk ikatan glikosidik 1,1. Lebih jauh kita akan membahas tentang polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 20 unit monosakarida.
Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Apa itu homopolisakarida? Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama. Sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Pati merupakan salah satu contoh polisakarida. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas dua komponen homopolisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10-30% amilosa dan 70-90% amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik 1,4 antara molekul alfa D glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur helix di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran helix. Amilosa memiliki sifat sukar larut dalam medium air, tetapi dapat membentuk suspensi miselar. Jika dianalisis dengan menggunakan iodin, amilosa akan membentuk kompleks berwarna biru. Ini merupakan gambar amilosa. Struktur amilosa kita lihat pada gambar yang di atas. Saling menyambung dengan ikatan alfa glikosidik alfa 1,4. Kemudian pada gambar bawah merupakan struktur helix dari amilosa. Amilopektin merupakan polimer glukosa yang terdiri atas rantai lurus dengan ikatan glikosidik 1,4 dan cabang yang terbentuk dengan ikatan glikosidik 1,6. Amilopektin akan memberikan perubahan warna merah sampai violet jika dianalisis dengan iodin. Berikut gambar amilopektin. Kita lihat ikatan 1,4 dan ikatan 1,6. Gambar berikut menunjukkan perbedaan amilosa dan amilopektin dilihat dari struktur ini. Ada yang lurus untuk amilosa, ada yang bercabang untuk amilopektin. Kita lanjut ke polisakarida yang lain. Glikogen. Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada hewan. Komposisi glikogen dalam liver atau hati adalah 10%, sedangkan dalam otot 1-2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin, tetapi memiliki 8-12 cincin residu pada cabang yang terikat pada ikatan 1,6. Analisis dengan larutan iodin akan memberikan perubahan warna merah sampai violet. Berikut kita bisa melihat gambar dari glikogen. Sama dengan amilopektin, ada ikatan alfa 1,4 dan alfa 1,6. Kita maju terus ke polisakarida yang lain, yaitu selulosa. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100-1000 unit beta D glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik 1,4 antar molekul glukosa. Pada dinding sel tanaman, fibril selulosa membentuk rantai partikel yang saling bersilangan antar layer.
Fibril tersebut juga membentuk matriks dengan hemiselulosa, pektin, dan ekstensin. Rantai paralel selulosa membentuk mikrofibril memiliki ikatan hidrogen antar rantai. Berikut gambar selulosa dari suatu sel tanaman, kemudian diperbesar sehingga kita bisa melihat mikrofibril selulosa dari dinding tanaman, dinding sel tanaman. Selanjutnya yang terakhir, polisakarida lain. Kita bisa melihat pada gambar jenis-jenis polisakarida lain ialah kitin, kalosa, dextran, inulin, agar, murein, dan lignin. Untuk kitin, kita bisa temukan dalam dinding sel, fungi, dan eksoskeleton insekta. Untuk kalosa dapat ditemukan dalam dinding phloem tubes. Untuk dextran kita bisa menemukan sebagai cadangan makanan pada fungi dan bakteri. Inulin merupakan cadangan makanan pada tumbuhan. Agar ditemukan pada alga dan digunakan untuk membuat agar plate. Untuk selanjutnya, murein ditemukan pada dinding sel bakteria. Dan yang terakhir, jenis polisakarida yang lain ialah lignin, di mana dia ditemukan pada dinding sel xilem dan komponen utama kayu. Demikian pembahasan saya. Terima kasih.